perhatikan dulu. Nah, kita belajar mata kuliah akhir, yaitu praktikum analisa BOD dan COD atau BOD dan COD. BOD atau Biological Oxygen Demand dan COD atau COD yaitu Chemical Oxygen Demand merupakan dua parameter penting yang digunakan untuk mengetahui karakteristik dari air limbah atau hasil pengolahan air limbah yang dilakukan. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memahami prinsip dari analisa BOD dan analisa COD. Alat dan bahan yang digunakan adalah larutan digestion, kemudian larutan sulfuric acid, lalu sampel yang akan kita analisa COD-nya. Jadi dalam hal ini yang pertama adalah kita harus membuat larutan blanko terlebih dahulu. Alat yang digunakan yang pertama adalah tabung COD, kemudian reaktor COD atau COD cooker, yang terakhir adalah spektrofotometer. Cara melakukan analisa COD yang pertama adalah kita ambil 1,5 mili larutan digestion. ini terputus-putus ya di sini ya. Nah, kalau berarti sinyalnya. Kita masukkan ke dalam tabung COD. Iya. Selanjutnya kita tambahkan larutan sulfuric acid sebanyak 3,5 mili. Videonya lancar ya, nggak keputus-putus kan ya? Kita masukkan Lancar, ke dalam Bu. Lancar, Bu. COD. Iya, oke. Lalu kita kocok. Nah, di dalam untuk mengetahui apakah ini terjadi reaksi atau tidak, maka kita akan mendapati bahwa larutan yang kita campurkan itu menjadi panas. Kemudian kita diamkan sampai larutan mengendap beberapa waktu. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan dengan air destilasi atau sampel yang akan kita analisa COD-nya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan sampel yang akan kita analisa. Jadi terlebih dahulu di dalam analisa COD ini kita buat larutan blanko terlebih dahulu. Nah, yang digunakan adalah 2,5 mili air destilasi. Kemudian kita campur ke dalam atau kita masukkan ke dalam tabung COD yang sudah berisi larutan digestion dan larutan sulfuric acid. Kita kocok. Kita kocok, kemudian kita masukkan ke dalam COD cooker atau reaktor COD. Kita bakar atau kita masak selama 2 jam pada suhu 148 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan ke dalam COD cooker selama 2 jam dengan suhu 148 derajat Celcius. Setelah 2 jam, maka sampel kita keluarkan dari COD cooker, kemudian kita biarkan pada suhu kamar, lalu selanjutnya kita analisa dengan menggunakan spektrofotometer. Setelah 2 jam, sampel kita keluarkan dari COD cooker, maka akan terlihat perbedaan sebelum dan sesudah dibakar di dalam COD cooker. Ini merupakan
sampel belangko. Yang di sebelah kiri adalah sebelum dibakar, sedangkan yang di sebelah kanan setelah dibakar atau kita keluarkan dari COD cooker. Ini adalah sampel dengan kandungan COD atau karakteristik COD antara 250 sampai 300 ppm. Sedangkan ini adalah sampel dengan konsentrasi COD atau kandungan COD antara 500 sampai 700 ppm. Jadi dari sampel ini bisa terlihat bahwa semakin tinggi nilai COD-nya atau konsentrasi COD, maka warna dari sampel akan cenderung ke arah biru. Pertama, untuk melakukan atau mengetahui konsentrasi COD dari sampel yang kita uji berdasarkan absorbansi yang didapatkan dari spektrofotometer. Pertama, kita nyalakan spektrofotometer terlebih dahulu, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan pilih metodenya. Metode kita pilih 0 karena absorbansi, lalu kita enter. Kemudian kita masukkan belangkonya, kemudian kita pencet yang tombol 0 untuk mengetahui absorbansi dari belangko yang sudah kita masukkan. Nah, di sini terlihat bahwa absorbansinya adalah 0 untuk belangko. Setelah itu kita ganti dengan sampel yang akan kita ketahui konsentrasi COD-nya. Setelah kita masukkan, kita akan pencet tombol read. Akan terlihat nilai absorbansi di dalam layar spektrofotometer. Nilai absorbansi ini nanti akan kita hubungkan dengan kurva standar yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah kita melakukan analisa biological oxygen demand atau BOD. Bahan yang digunakan adalah nitrification inhibitor, kemudian KOH 45%. Lalu untuk mengadjust pH kita bisa menggunakan H2SO4 atau NaOH. Alat yang digunakan yang pertama adalah pH meter, kemudian BOD inkubator, volumetric flash, dan magnetic bar. Selanjutnya kita akan melakukan analisa BOD dari sampel yang sudah ada. Pertama, kita nyalakan dulu pH meter. Kita akan mengadjust pH, karena untuk analisa BOD ini pH yang bisa dilakukan adalah pH sampel. pH sampel harus berada dalam range 6,5 sampai 7,5. Nah, di sini terlihat bahwa pH dari sampel adalah 7,5. Kemudian tentukan volume dari sampel itu tergantung dari range BOD yang ada di dalam sampel. Jadi di dalam percobaan kali ini kita akan mengambil range BOD antara 0 sampai 800 ppm. Untuk range BOD antara 0 sampai 800 ppm, maka volume sampel yang kita butuhkan adalah 94 mili. Maka sampel akan kita ambil sebesar 94 mili. Selanjutnya sampel kita masukkan ke dalam volumetric flash. Volumetric flash atau VCOD. Selanjutnya kita tambahkan inhibitor nitrifikasi sebanyak 3 tetes. Kemudian kita masukkan magnetic bar di dalamnya. Lalu
tutup dengan karet penutup. Kemudian kita tetesi dengan TAOH sebanyak 2 tetes. Lalu kita tutup dengan BOD sensor. Kita masukkan ke dalam BOD inkubator. Hasilnya nanti akan terlihat seperti yang ada di dalam display. Setelah diletakkan pada inkubator BOD pada suhu 15-20 derajat Celcius, sampel akan diinkubasikan selama 5 hari. Dilakukan pengamatan pada hari pertama dan hari kedua. Bila pada panel sensor menunjukkan tanda garis strip, maka perkiraan harga BOD atau volume sampel kurang besar, maka volume sampel harus diperbesar. Dan jika menunjukkan tanda minus di bagian bawah, maka perkiraan harga BOD atau volume sampel kurang kecil, maka volume harus diperkecil. Harga yang muncul pada hari yang kelima akan dikalikan dengan faktor pada tabel sesuai dengan volume sampel yang digunakan. Demikian video pembelajaran tentang analisa BOD dan COD kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.